kurangnya pengetahuan kesana. Itu tadi Pak, sebenarnya kayak lingkaran aja, muter-muter di situ. Ada orang yang tidak paham bahwa pendidikan itu penting. Karena apa? Iya. Karena dia belum dikasih pendidikan. Iya. Kenapa dia belum dikasih pendidikan? Karena dia merasa nggak penting. Kenapa dia merasa nggak penting? Karena dia belum dikasih pendidikan. Muter-muter situ aja sebenarnya. Iya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kami Bilik Yatim. Ya, baik lagi kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan. Bentar Pak Henry. Ya, kenapa Pak? Jadi sebelum kita lanjut tema ini, jadi kita perlu mengklarifikasi. Iya, betul. Karena sebelumnya itu ada istilahnya komplain ya, komplain atau saran? Saran dari pemirsa. Istilahnya mereka beranggapan video kita sebelumnya itu tidak melanggar, tidak mematuhi protokol kesehatan. Iya. Betul. Tapi kan di situ sudah kita jelaskan sebenarnya kita ini sudah melakukan pemeriksaan. Swab ya. Swab pakai sanitizer. Sebelum masuk lokasi ini juga kita menggunakan masker. Cuman karena memang hasilnya negatif kemarin, kita lakukan proses ya. Iya. Jadi sekarang biar lebih jelas kita bawa buktinya. Jadi sebelum ini kita melakukan cek genos. Sekarang cek genos. Dan hasilnya tetap kita negatif. negatif semua. Ya. Terima kasih UGM. Nah, ini genos. Kami lebih percaya ini dibandingkan jangan ya. Jangan dibandingkan, Pak. Oke, terima kasih klarifikasinya Pak Trimas dan Pak Romario. Kita akan lanjut tentang tema yang kita akan bicarakan adalah pentingnya pendidikan. Kalau berbicara pentingnya pendidikan, Pak, saya teringat quotes-nya Nelson Mandela. Kata bijaknya begini mengatakan, Pak. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Kita tahu bagaimana perjuangan Nelson Mandela itu mengubah pola pikir rakyat Afrika Selatan agar terbebas dari penjajahan ras apartheid. Betul. Perbedaan warna kulit hitam, Betul. putih. Jadi salah satu kenapa kita mengangkat tema itu Pak, karena memang sangat penting pendidikan. Nah, Penting ya. kali ini kita akan membagi pentingnya pendidikan ke beberapa poin aja ya Pak. Ada 5 poin. Menurut kita lah ya. Menurut yang kita temukan pahami ya. lah. Iya, menurut literatur kita lah ya. Iya, kan ini kan berbincang literatur ya. Iya, yang pertama memberi pengetahuan. Pasti. Pengetahuan dari segi apa nih Pak? Pengetahuan dari segi apa ya Pak Roma ya? Mungkin kalau memberi pengetahuan tuh contoh, mungkin ada anak kan yang nggak tahu bahwa 2 kali 2 itu 4. Iya. Itu contoh memberi pengetahuan lah. Sekedar itu ya. Masih sekedar pengetahuan, belum aplikasinya ya. Tapi kan ada juga anak yang nggak belajar 2 kali 2 itu berapa, dia nggak tahu. Istilahnya setelah dia melaksanakan pendidikan ada yang Sedikit berubah. ada tambah pengetahuannya dibandingkan anak yang tidak mengenyam pendidikan. Contoh yang tidak bisa membaca itu karena memang nggak ada pendidikan kan. Minimal yang anak SD kelas 4 atau kelas 5 minimal sudah bisa membaca, berhitung kan. Nah, itu kira-kira. Iya, Jadi memberi memberi pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi Dia tahu. tahu. Kata dasarnya kan tahu kan. Iya. Misalnya apakah ibu kota Sulawesi Selatan? Nah, misalnya dia. Bisa. Itu pengetahuan, salah satu pengetahuan. Tapi sebelum sampai ke situ Pak, kalau kita angkat topik pentingnya pendidikan, berarti ada sebagian masyarakat yang menganggap tidak penting pendidikan. Iya, ya kan? sangat banyak Pak. Di Indonesia itu mungkin masih banyak masyarakat menganggap pendidikan tidak penting. Iya Pak. Itu apa masalahnya? Sementara kita Pola tahu pikirnya gimana itu? pola pikirnya itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin karena kurangnya edukasi mungkin Pak. Kurangnya pengetahuan kesana. Itu tadi Pak, sebenarnya kayak lingkaran aja, muter-muter di situ. Ada orang yang tidak paham bahwa pendidikan itu penting. Karena apa? Iya. Karena dia belum dikasih pendidikan. Iya. Kenapa dia belum dikasih pendidikan? Karena dia merasa nggak penting. Kenapa dia merasa nggak penting? Karena dia belum dikasih pendidikan. Muter-muter situ aja sebenarnya. Iya. Tapi Iya kan? Muter-muter situ kan? Berarti istilahnya kalau jika kita mau mengubah pola pikir mereka, Kasih pendidikan kasih dulu. pendidikan. iya, kasih pendidikan formal ya Pak. Sama kayak tadi bilang Nelson. Pendidikan adalah Senjata paling ampuh untuk mengubah. dunia. Iya. Dunia dalam arti manusianya yang dari dunia itu kan, pola pikirnya juga tadi pas itu. Berarti pertama dia menambah pengetahuannya. Ya. Jadi dengan dia bersekolah,
setidaknya dia banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Didapatkannya, ya. Dibanding Iya, orang yang dibanding tidak orang yang bersekolah, bersekolah. yang tidak mengenyam pendidikan. Ya. Intinya salah satu gunanya pendidikan itu adalah dia memberikan pengetahuan kepada seseorang tersebut. Nah, kemudian ini Pak, ada pentingnya juga pendidikan adalah untuk bisa menunjang karir ke depannya dan memudahkan mencari pekerjaan. Ini berbeda hal Pak dengan apa yang terjadi di desa-desa. Bagaimana Bapak memandangnya? Misalnya kan mohon maaf orang di desa itu tidak mementingkan pendidikan. Iya, Tidak memang, semua, Pak. tidak semua. Mayoritas ya Pak, Mayoritas, sebagian iya. besar. Oh nggak penting lah pendidikan. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Kalau yang saya perhatikan ya, dan berdasarkan pengalaman saya Pak, kalau orang desa itu, ini mohon maaf, memang beranggapan untuk apa sekolah Pak? Bapak kebetulan dari daerah yang lumayan bisa dianggap desa lah ya. Desa lah. Nah, kayak mana itu Bapak? Untuk apa bersekolah? Sedangkan orang yang bersekolah itu susah cari kerja. Iya. Oh ya. Nah, orang tuanya ini banyak ladangnya, Banyak sawahnya ya banyak Pak. sawahnya. Ya udah langsung kerja aja lah, ngapain bersekolah? Itu banyak Pak, banyak yang terjadi di pedesaan. Itu bagaimana Pak untuk mengatasinya? Padahal ketika seseorang itu menempuh pendidikan formal justru bisa juga Pak? Membuka jalan lain. Membuka jalan lain untuk karirnya ke Relasinya depan, ke orang, kan? relasi dengan orang, sosialnya dengan orang dan tentunya pekerjaan yang lebih menjanjikan. Nah, itu yang belum bisa dipahami Pak. Iya. Karena kebanyakan masyarakat itu menganggap udahlah meneruskan pekerjaan orang tua. Iya. Tidak beranggapan anaknya ini supaya bekerja yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, bukan seperti itu. Iya. Itu karena memang kurangnya pengetahuan ya. Kurangan pengetahuan yang kita bahas sebelumnya Iya, ya. Pak? sebelumnya. Jadi Iya. penting juga orang tua itu memiliki pengetahuan. Supaya anaknya bisa diberitahu. Kan? Iya, betul. Kalau yang dari segi pendidikan orang tuanya ini tidak bisa kita paksakan sih. Betul juga. Cuma hanya kita bisa mengedukasi ya. Iya, betul. Sejalan lah berarti yang tadi. Memberi pengetahuan dan untuk jenjang karir. Karir. Iya, selanjutnya ini Pak, pentingnya pendidikan adalah membangun karakter. Membangun karakter ini mungkin lebih ke sifat ya Pak, lebih ke moral anak. Bagaimana seorang yang lebih kecil bersikap kepada yang lebih besar atau yang lebih kecil bersikap kepada yang apa Pak? Yang lebih Yang Lebih besar. kecil lagi. Yang lebih kecil ke lebih Pokoknya kecil. intinya bagaimana dia bersosialisasi di tengah lingkungan. Itu nanti akan didapatkan memang di pendidikan formal, Pak. Oh, ini karakter lo. Halo, jumpa sama guru salam atau sama kawan begini, tidak boleh bully, tidak boleh menjahili ya begitulah, Pak. Kalau Pak Romario bagaimana memandangnya pentingnya pendidikan untuk membangun karakter seseorang. Itu sangat, contohnya nggak usah jauh-jauh Pak. Misalnya anak SD, anak SD, anak SMP, anak SMA. Iya. Itu dari SD ke SMP mungkin pas di SD kelas 6 sama di SMP kelas 1 itu ada irisan lah, ibaratnya transisi dari yang anak-anak sedikit agak remaja. Pas kelas 3 SMP ke kelas 1 SMA itu mungkin irisannya transisi antara yang remaja mau ke arah dewasa awal lah gitu kan. Jadi dari situ bisa kelihatan Pak karakternya. Contoh anak SD mungkin kalau jatuh sedikit nangis ngadu mama. Masa SMP ya kayak gitu juga? Pasti kan tidak kan? Itu karena karakternya sudah berubah. Dibangun oleh sekolah tempat dia belajar ya Pak. Belajar. Disitulah pendidikan tadi bisa merubah karakternya. Tapi di zaman digital sekarang Pak, Nah itu pula. itu masalah jadinya. Itu pula. Kenapa gitu Pak? Masalah Pak. Itu pula betul. Karena istilahnya sekarang ini begitu anak dikasih pendidikan, mungkin dari segi pengetahuan dia meningkat drastis. Iya. Ada Google, ada segala di Google macam ya YouTube Pak. bisa dia segalanya searching bagaimana. Cuma dari segi Karakter. itu ada penurunan. Iya. Ada penurunan. Penurunan ini pun terjadi memang tidak bisa disalahkan pendidikan ya. Iya. Ini sebagian besar juga karena bisa dibilang kurangnya didikan dari keluarga. Keluarga di rumah. Jadi ya, Pak. bukan hanya sekedar dididik di sekolah nah itu Pak. Tapi di rumah Nah, harus di rumah. juga ditempa oleh orang tua dan keluarganya. Karena karakter ini dasar sebenarnya. Dasar. Jadi kalau memang anak itu berkarakter baik di SD,
begitu dia naik tingkat ke SMP, karakter ini terbawa sampai ke SMA. Kalau dia di SD-nya sudah tidak bagus karakternya, akan susah ini Pak dibentuk di SMP, SMA dan SMA dan selanjutnya. selanjutnya. Jadi intinya karakter anak itu memang ditempa dari rumah ya Pak. Di tempat dari rumah bisa dibilang seperti itu Pak, karena itu dasar. Itulah kenapa pentingnya pendidikan untuk semua orang. Iya. Misalnya dia menjadi seorang ayah, dia menjadi seorang ibu, dia akan memberikan karakter dan teladan yang baik untuk keluarganya nanti. Betul. Iya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Pentingnya pendidikan itu adalah untuk mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir seseorang untuk memandang sesuatu atau untuk mengambil suatu keputusan. Kayak tadi Iya. yang dibilang Pak Trimas, gambaran Betul. masyarakat di daerah Pak Trimas dulu. Iya. Daerah pedesaan dengan daerah kota itu berbeda pola pikirnya Pak. Jelas. Dalam setiap hal. Dalam ya, Pak? setiap hal. Contohnya Karena tadi memang aja. dipengaruhi oleh, bisa dibilang pendidikan juga Pak. Mm-mm. Pendidikannya kan pendidikan ini membuka pengetahuan arti wawasannya, jadi wawasan orang pedesaan sama perkotaan itu memang berbeda. Memang. Iya, pasti. Nah, karena di desa ini kan segala pekerjaan itu sudah tersedia. Iya, ada sawah, ada ternak, ada kebun. Berbeda dengan yang di kota. Di kota mau tidak mau pendidikan ini penting Iya. untuk bisa menjenjang karir tadi ya. Ketika melamar kerja, kamu ijazah kamu tamatan mana? Ah, itu nanti yang ditanya orang pertama kali. Bukan berapa luas lahan ayah kamu, tidak. Oh, tidak. Tidak. Berapa ternak kambing? Oh, jangan. Kamu anaknya Pak ini ya? Iya. Tapi terkadang bisa juga itu Pak untuk karir Pak. Kamu pamannya si Pak ini ya? Oh, bisa. Oh, Pak. ya itu bisa juga juga. Pak. Tapi nggak semua. Cuman yang pentingnya pendidikan di bagian mengubah pola pikir ini. Jadi ketika anak-anak di desa ini Pak mengemban pendidikan, itu seiring dia bertambahnya pengetahuan dia, pola pikirnya juga berubah. Iya. Misalnya dia orang tuanya pekerjaannya petani ya, petani. Begitu dia sekolah, dia mengetahui bahwa pertanian ini ada teknologi yang digunakan. Iya. Dia bisa Sehingga dia memberikan berpikir kan, bagaimana caranya supaya orang tua saya tidak susah lagi dalam mengelola sawahnya. mengelola sawahnya Iya. misalnya. Itu adalah pengetahuan. ya, Pak? Itu pendidikan. Ini enggak banyak, ini yang tidak banyak dipikirkan di Iya. desa. Itu contohnya begini Pak, dulu membajak sawah itu pakai kerbau. Setelah mungkin anak petani itu dia sekolah di luar, rupanya bisa pakai mesin. Nah, itu kan dia pengetahuan. lanjut lagi ke jenjang lebih tinggi. Iya. Dia jadi peneliti, baru membangun desanya. Itu kan pendidikan. Iya. Nanti jadinya pekerjaan petani itu nggak dipandang lagi sebelah mata. Betul. Akhirnya itulah mengubah pola pikir tadi kan. Oh, rupanya bertani ini bisa dengan memakai teknologi. Iya. Oke, Sama ini Pak, satu lagi. Ini pengalamannya. Mengubah pola pikir ini, coba nanti kita tanya anak SD, kamu cita-citanya apa? Pasti banyak itu yang beranggapan cita-citanya mau jadi dokter, polisi, tentara. Ya. Nah, ketika dia beranjak SMP berubah lagi tuh Pak. Iya, karena pengetahuan yang didapat tadi, itu ya. Dan sampai pola di pikirnya. SMA berubah lagi, lanjut kuliah berubah lagi. Akhirnya nggak ada cita-cita. Enggak, ujung-ujungnya cita-cita sederhana Pak. Cita-cita Saya sederhana. mau lulus. Itu aja. iya. Biasanya itu Pak. Saya mau lulus. Berbanding Saya terbalik biasanya Pak. mau mengaplikasikan ilmu saya ke masyarakat. Itu paling cita-citanya. Iya, Jadi pola pikir itu pasti berubah seiring meningkatnya pendidikan pendidikan. Iya. Oke, untuk poin yang terakhir, itu pentingnya pendidikan itu kenapa bisa membantu kemajuan bangsa di level internasional kita berbicara. Misalnya ini kan setiap itu banyak survei tuh yang mengatakan ini tingkat pendidikan terendah Negara A, mana gitu. Oh, yang melek baca negara mana. Tapi Pak, ada survei yang sangat Mencengangkan. mencengangkan untuk kita Pak. Apa Dan itu menjadi penyebab hoax di Indonesia itu sangat berkembang. Kenapa Pak? Karena rupanya minat daya baca masyarakat Indonesia itu hanya sebesar 1% Pak. Makanya 1%. iya. Data dari Data dari mana saya lihat Bisa kemarin? ditanggungjawabkan nggak omongan Bapak? Bisa Pak, nanti saya carikan. memang benar Enggak, ya. kalau memang bisa ada, Bapak carikan. Nanti biar Tapi memang kayaknya benar Pak. nanti editor tolong ya, tambahkan nanti ya. Bisa? Iya. Betul nggak ada nggak Pak? Memang dari pengalaman kita paling baca berita
satu hari berapa kata coba? Iya. Emang minat baca kita berkurang. Kita lebih sering nonton kan? Sebenarnya minat baca kita bukannya, menurut saya bukan rendah minat baca kita Pak. Tapi kualitas yang kita baca itu, contoh Bapak pasti sering baca WA. Sering. Itu sebenarnya termasuk baca kan? Iya. Tapi itu literasi juga Kak, literasi. Tapi Cuman nggak kualitasnya berkualitas enggak? Yang dimasukkan mungkin baca buku, Pak. Iya, baca buku yang berkualitas. Bukan Pak. hanya buku, materi baca yang memang berkualitas untuk diisikan kepala ini, nggak cuma sekedar agar dapat diperhatikan. Iya. Makanya Tapi Pak, bisa jadi benar 1%. 1%. Minat baca buku mungkin, Pak. iya minat Karena baca memang buku mungkin. Buku memang di Indonesia ini sangat jarang ditemui. Iya, betul. Betul sekali. Berbanding Buku terbalik bacaan ya. dengan negara-negara maju ya. Buku bacaan. Negara maju mungkin banyak perpustakaan yang di pinggir jalan yang sering ditemui. Tadi emang 1% tapi. 1% Pak. Pokoknya persentasenya rendah, makanya yang menyebabkan hoax itu sangat berkembang biak Pak di Indonesia. Coba cari ya itu ya. Iya, nanti cari ya Pak editor ya. Karena minat membaca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Artinya misalnya ada berita nih Pak, langsung percaya Pak. Dia tanpa paham saya. apa Nggak ini, diselesaikan. segala macam. Berarti belum literasi lah itu ya. Iya. Hanya sekedar baca. Iya kan? Iya. Beda kan itu baca sama literasi. Tapi itu pentingnya pendidikan memang. Iya. Kalau di pendidikan kita Kalau kan dia- diajarkan ini Pak, membaca, Iya. Sampai menulis, utuh sampai bacanya. utuh. Kalau ujian bahasa Indonesia itu kan ada Pak, itu dibilang kalau ada berita baca dulu baik-baik sharing, baru Saring dulu, Pak. Saring dulu baru baru sharing. cari referensi, Iya. cari kebenarannya, faktanya. Pembanding ya. Iya. Baru kalau memang betul baru di-share. Kalau memang belum pasti jangan ikut-ikut share. Tapi itu bagian dari pendidikannya. Cuman jangan sampai mana-mana, Pak. Kita tadi kan poin kelima itu Iya. Untuk kemajuan bangsa. kemajuan bangsa. Kemajuan bagaimana ini? Salah satu contohnya kita lah. Nggak maju kan makanya tadi mana-mana. Kemajuan Itu kan untuk nambah literasi aja. memang. Betul. Nggak usah jauh Pak. Ah, Ini siapa yang buat? Anak bangsa loh nih, Genos ini. Ini salah satu contohnya ini Pak. Universitas Gajah Mada copyright 2021. Iya. Kan Iya, itu semua betul. kan? Ini teknologi yang bagus ini yang Diakui dunia nggak ini? Diakui dunia ini Pak, internasional. Kemajuan bangsa dong. Iya. Dengan adanya ini bisa mempermudah orang melakukan cek COVID. Betul. Iya. Yang dulunya bayar sampai berapa ratus. Oh, emang ada? Enggak lah, jujur. Jujur, Pak. Ditipu lah. Ah, itulah. Yang palsu itu ya Pak. Iya. Tapi dengan adanya ini simple, hanya 3 menit langsung keluar hasilnya. Ini 40.000 kemarin kita ya. 40.000 ya. Ini membantu kemajuan bangsa ini Pak, salah satu. Kemajuan di situ, Pak, pendidikannya. Iya. Artinya orang yang udah mengemban pendidikan, melaksanakan penelitian, Baru ya, jadilah ini. jadilah nih. Iya. Iya, betul. Oke. Apalagi Pak yang lainnya Pak membantu kemajuan bangsa pendidikan Kemajuan ini, Pak? bangsa mungkin dari segi ini, Pak. Di negara-negara ini ada istilah kompetisi ya. Kompetisi antar negara. Kompetensi apa kompetisi Pak? Kompetisi antar negara. Jadi istilahnya negara satu dengan negara lain itu Berlomba berlomba untuk menunjukkan bahwa pendidikan di negaranya. paketnya itu tinggi. Oh gitu. Dengan rakyat Indonesia semuanya mengemban pendidikan dengan standar sekarang minimal 12 tahun. Oh enggak 9 tahun lagi ya Pak? Ya? Belajar. 9 tahun lagi. Enggak wajar ya Pak? Gak wajar 9 tahun, Pak. Wajar panjangannya wajib belajar. Wajib belajar 9 tahun. setahu saya. 9 tahun sampai kelas SMP. berapa ya? SMP sih. SMP. Wajar nggak? Oh enggak wajar. Nggak wajar sih. sih. Nah, jadi yang kita semoga ini doa juga. Iya, mudah-mudahan 12 tahun ya Pak. Ya? 12 tahun berarti sampai SMA baru. Tamat SMA. Atau SMK. SMA. Tamat SMA, Kurang SMK wajar. sederajat. Kita doakan lagi. Lulus S1 minimal. Iya. Jangan nanti banyak pengangguran S1. Susah. Oke. Nah, minimal 12 lah. 12 ya, Nah, SMA, 12 SMK. tahun. Oke, bisa. Nah, dengan adanya itu baru kemudian peserta pendidik ini, peserta yang Yang punya pendidikan pendidikan. Kenapa itu dia? kan berkompetensi antar negara. Iya, seperti debat sains internasional gitu ya Pak. Melakukan penelitian, Iya. dan penelitiannya diakui negara-negara Oh, luar. iya. Itu kan bisa membantu perkembangan sebuah negara. Kemajuan tadi masalahnya Kemajuan. masalahnya media kita, Pak. Kan sering kayak gitu. Kita lebih banyak dapat info kayak pelajar ini menang juara ini Olimpiade sains apa. Tapi itu nggak
secara Itu susah, masif Pak. di apa media. Kita banyak tahunya di maksudnya media-media mainstream ya. Kita Iya. lebih tahunya itu media kayak Instagram, apa gitu lebih tahu kan. Tapi kalau yang kayak TV, koran, yang gitu kadang nggak di Susah, Pak. Di sini bukan mau menyinggung ya. di sebuah negara lah. Di sebuah negara. Sebuah negara nggak boleh disebut. Nggak boleh Sebuah disebut. negara. Hmm. Itu kepedulian terhadap pendidikannya sangat-sangat Minim lah ya Pak. Ya. ada. Setuju saya itu kalau di sebuah negara Jadi, ini. dia diwajibkan mengemban pendidikan. Wajib. Hmm. Dia sebenarnya udah dapat pengetahuan ini dari sekolah. Tapi Cuma karena kurangnya peduli terhadap pendidikan dia, seorang tersebut mengabaikan. Sedangkan penggerak guru penggerak itu program Pak itu. Itu penggerak. Saya guru lah. Guru. Guru yang memberikan wawasan kepada seorang itu. Jadi sia-sia Pak. Oke Pak, ini durasi kita udah lebih nih Pak. Berlebih. Apa Pak? Oh, Ini apa, Pak? ini karena pentingnya pendidikan. Oh iya, Bapak pentingnya mau- pendidikan. pendidikan. Oke Bapak oke. masih Kalau Bapak masih mengabaikan waktu, berarti Bapak nggak merasa penting pendidikan itu? 2 menit lagi ya Pak ya? ya siap-siap Pak. Pak, 2 menit itu nggak berarti apa-apa. Oh iya iya. Ini demi Ya Bapak, edukasi, Pak, edukasi. ya boleh selesaikan dulu. Iya. Biarlah untuk video kali ini mungkin agak sedikit Agak panjang ya Sebenarnya Bidikers. lebih panjang di poin 5 ya. Ya. Karena kemajuan bangsa Pak. bangsa. Betul Pak. Targetnya Karena bangsa. memang kita lihat semua orang mengemban pendidikan. Ya. Cuman karena ketidakpedulian dia, tak ada fungsinya Pak. Menurut saya bukan ketidakpedulian Pak. Jadi, Berapa orang kita tahu mungkin tokoh-tokoh seperti nggak usah jauh-jauh Pak Habibie. 1. Itu kebetulan yang saya tahu. Saya minat baca saya rendah soalnya kan saya tinggal di sebuah negara yang tadi Iya. Pak bilang atau persentual. Contoh kayak dia. Kan yang saya baca dari biografinya itu dia saya tangkap ya ini saya simpulkan pendapat saya ya. Dia adalah orang yang cerdas. Iya. Cuman karena di sini di sebuah negara ini maksud saya, maaf, di sebuah negara ada sebuah negara yang memang kurang menghargai orang cerdas. Sebenarnya bukan kurang Pak. Memang masyarakatnya nggak peduli. Iya. Lebih peduli itu terhadap artis-artis yang cerai. Nah, itu nggak bisa diberlanjutkan. Cerai itu kan bukan ada hubungannya dengan sebuah negara ya. Betul. Lebih peduli ke hal yang tidak penting ya Pak ya. Iya, yang masalah sebenarnya di sini bisa dibilang rakyatnya. Rakyat sebuah negara ini. Itu karena pola pikir tadi itu Pola Pak. pikir. Iya. Contoh lah yang saya bilang tadi Pak Habibie tadi. Kenapa dia harus sampai tinggal di sebuah Jerman. negara yang namanya Jerman? Kenapa dia tidak tinggal di sebuah negara aja? Sebuah negara yang kita Dihargai, tahu. Pak. Nah, itu Dihargai. tadi kata kuncinya apa tadi? Dihargai tadi kan. Iya. Kenapa orang selalu lebih menghargai? Karena tadi pendidikan mereka beda dari kita mungkin. Bukan mungkin ya, mungkin iya memang. Betul. Pastilah ya beda. Iya Kan beda. itu. sekarang vokasi kiblatnya ke arah Jerman kalau nggak salah. Sekolah-sekolah vokasi. Nah, datang sebuah negara masalah-masalah artis yang diliput. Media berarti. Media apa negara maksudnya berarti ya? Media berarti ya. Media. Ah, jadi kembali ke ini Pak, topik kita Pak. Pendidikan, pentingnya pendidikan itu untuk membantu kemajuan bangsa. Kenapa begitu? Yang kita bahas tadi Pak. Misalnya ada seseorang dia membuat sebuah penemuan lah kita bilang ya Pak. Iya, kayak yang di desa tadi lah. Kayak di desa tadi penemuan itu membantu untuk ekonomi Oh, betul Pak. bangsa. Kemajuan bangsa. Atau ada seorang yang cerdas dari negara kita menemukan atau bukan menemukan ya Pak, membuat sebuah pesawat. Itu mengangkat ekonomi bangsa juga Pak. Betul, Pak. Dan membuat kita lebih dipandang oleh negara-negara lain. Trust ya, trust. Iya, trust. Oh, Kepercayaan. memang rupanya Indonesia nih juga banyak intelektualnya gitu. Betul. Karena memang pengaruh itu Pak, pendidikan sebuah negara terhadap kemajuan bangsanya. Iya, pasti itu. Nah, kita ambil contoh aja. Kalau kita berbicara, ini mohon maaf ya, gimana di mindset saya gitu di misalnya. mindset bapak sini? Maksudnya apa yang terlintas? Apa yang terlintas? Nah, Ini yang saya sedikit tahu ya. iya. Jauh dari kata air kayaknya. Jauh dari kata air. Karena air bisa dikembangkan ya. Kita ambil contoh Arab, Kenapa tuh orang? Itu gurun pasir. Gurun pasir. Kenapa tapi bisa dibuat air dari teknologi mereka? teknologi mereka. Iya, karena dia mempunyai pengetahuan itu Pak. Pengetahuan. Hmm. Jadi itu sebenarnya Mak, kemajuan bangsa tadi. Iya. Negara-negara lain juga tidak anggap sepele lah Paham. terhadap negara yang memang pendidikannya tinggi. Oke. Nah, gitu. Oke, Billy Cares mungkin selesai Pak ya?
Masih ada Pak yang tambahkan Pak? Banyak Pak, kalau memang mau kita kulas banyak. Iya. Tapi Karena kayaknya- memang pendidikan itu sangat penting, Pak. Saking pentingnya nggak mau kalau di sini Pak. Iya. Kalau ada yang bilang tidak penting, mungkin Belum terdidik aja. iya, Belum terdidik aja. mungkin belum sampai edukasinya ke situ. Iya. Ini kita bantu edukasi bahwa pendidikan itu penting ya. Ya itu sangat penting pendidikan. Tapi Tolong editor nanti ini bekerja keras. kalau bisa dibesarkan pentingnya pendidikannya. Oke, mungkin sekian ya Pak. Sekian. Sekian tema kita hari ini, pembahasan pentingnya pendidikan. Ada beberapa poin yang kami sampaikan dalam pentingnya pendidikan ini. Ada 5 poin. Yang pertama, pentingnya pendidikan itu kenapa? Karena bisa memberi pengetahuan. Yang kedua, untuk menjamin karir dan pekerjaan yang lebih layak di hari depan. Yang ketiga, mungkin untuk membangun karakter. Yang keempat, tentunya mengubah pola pikir seseorang. Yang kelima, ini hal yang paling penting sebenarnya untuk membantu kemajuan bangsa di level lokal, nasional maupun internasional. Oke, untuk mengakhiri tema kita kali ini, kita akan tutup dengan suatu pernyataan dari Aristoteles yang mengatakan memang pendidikan itu akarnya pahit, tapi buahnya manis. Kenapa akarnya pahit? Karena memang membutuhkan pengorbanan, Pak. Biaya, waktu. Tapi ketika kita mencapainya itu nanti selesai, itu kita akan memetik hasilnya dan manis, buahnya manis. Oke, semoga mendapat wawasan dan hal yang positif dari kami Bilik Yatim bersama saya Yandri. Saya Trimas. Dan saya Mario. Jangan lupa komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan di WA lagi. Jangan di WA lagi. Betul. Tapi kami tetap terbuka dengan hal-hal yang Membangun. sifatnya membangun untuk kemajuan kita bersama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap ikuti channel Bilik Yatim.